Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, Ustazah ingatkan kepada semuanya untuk berwudu terlebih dahulu ya. Silakan. Bagi yang sudah berwudu, pastikan kalian mengenakan pakaian yang panjang yang menutup aurat. Bagi yang ikhwan, jangan lupa mengenakan pecinya ya. Lalu silakan semuanya duduk yang rapi, badannya tegak tidak bersandar, tangannya dilipat, dan pandangannya fokus menghadap layar video. Sudah siap semuanya? Masya Allah. Ista'iddu. Kalau labbaik, maka yang labbaik itu tidak hanya mulutnya saja. Tapi perhatikan, apakah tangannya sudah siap? Apakah tangannya masih dimain-mainkan? Nah, kalau masih dimain-mainkan, berarti belum siap. Begitu juga dengan pandangan matanya. Pandangan matanya itu sudah fokus belum ke arah layar video? Atau malah melihat-lihat yang lain? Kalau melihat-lihat yang lain, berarti belum siap. Ya, silakan diperbaiki adabnya ya. Ustazah ulangi. Ista'iddu. Sekarang, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu bersama-sama ya. Wahid, isnani, salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan satu-satunya yang berhak kita sembah, Tuhan yang menjamin rezeki bagi semua makhluknya di muka bumi ini. Atas berkat rahmat dan kasih sayangnya, pada hari ini kita masih diizinkan olehnya untuk menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman dan berislam ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, saya ingin bertanya, kira-kira mengapa kita perlu belajar? Mengapa kita perlu menuntut ilmu? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Coba Zakir, silahkan. Boleh dijawab, mengapa kita perlu belajar? Kita ini kan sekarang sedang belajar ya nak ya? Nah, Zakir sendiri mengapa mau belajar? Mengapa tidak bermain saja? Kan bisa saja Zakir memilih untuk bermain daripada belajar. Mengapa nak? Mengapa Zakir mau belajar? Apakah hanya karena disuruh ayah bunda? Atau ada keinginan sendiri? Masih ya? Masih disuruh ayah bunda ya? Ya, tidak apa-apa untuk saat ini ya. Sekarang Bisma, coba saya ingin tahu mengapa Bisma perlu belajar. Belajar itu capek nggak sih nak? Capek ya? Tapi capeknya itu sia-sia nggak?
Tidak ya, insya Allah capeknya, lelahnya kita belajar itu tidak akan sia-sia, tidak akan percuma begitu saja. Kalau begitu, mengapa tidak sia-sia, Faiz? Nah, sekarang Faiz, mengapa kalau kita capek belajar, kalau kita pegal dalam belajar, kalau kita pusing-pusing belajar, itu tidak akan sia-sia? Mengapa? Karena dalam menjalani hidup di dunia ini, kita ini membutuhkan ilmu, nak. Untuk memahami ilmu itu, ya kita harus belajar. Sebagian salafus soleh pernah berkata, tahu tidak salafus soleh itu siapa? Salafus soleh itu orang-orang soleh terdahulu yang sering Ustazah sebutkan. Mulai dari sahabat Nabi, lalu muridnya sahabat Nabi yaitu tabi'in, dan muridnya tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. 3 generasi awal itulah yang disebut dengan salafus soleh. Nah, sebagian dari mereka berkata, barang siapa yang tidak sabar terhadap kerendahan ketika belajar, sisa umurnya akan ia habiskan dalam kelamnya kebodohan. Dan barang siapa yang bersabar ketika belajar, hal itu akan membawanya menuju kemuliaan dunia akhirat. Masya Allah. Jadi nak, tadi disebutkan ya, kalau kita tidak mau bersabar menghadapi lelahnya belajar, menghadapi jenuhnya belajar, menghadapi pegal-pegalnya kaki dan tangan kita ketika belajar, maka apa akibatnya? Nanti ketika kita dewasa, kita akan menderita karena kebodohan kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik ya nak ya. Maka jika kita tidak ingin seperti itu, ya kita harus bersabar. Mumpung masih kecil, mumpung kalian masih umur 7 tahun, 8 tahun ya. Manfaatkan waktu untuk belajar. Dan tadi juga disebutkan, kalau kita mau bersabar ketika belajar, kita akan mendapatkan keuntungannya juga nanti ketika kita dewasa, bahkan ketika kita sudah memasuki alam akhirat. Contoh sederhananya begini nak, bisa kita lihat bayi yang baru lahir. Kalian bayangkan, apakah bayi yang baru lahir itu bisa langsung berlari? Tidak ya, tidak mungkin bayi yang baru lahir langsung bisa berlari. Pasti mereka juga harus belajar mulai dari tengkurap terlebih dahulu, lalu belajar merangkak, lalu belajar berjalan, baru bisa berlari. Iya kan? Kita juga seperti itu nak. Kita kalau misalnya kita ingin mendapatkan kemuliaan, kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat, ya kita harus mau berlelah-lelah belajar saat ini. Ya, kalian kan masih usia 7 tahun nih, masih usia 8 tahun mungkin, atau mungkin ada yang masih 6 tahun. Justru ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk mulai belajar, nak. Belajar dengan baik. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika kalian tidak mau belajar di usia kalian seperti saat ini. Saat ini kalian kan belajar menulis, kalian belajar membaca ya, membaca Al-Quran, membaca bahasa Indonesia, kalian belajar berhitung, kalian juga belajar untuk menanamkan keimanan ke dalam diri masing-masing ya. Itu insya Allah bermanfaat nak, bermanfaat ketika kalian dewasa. Bayangkan ketika kalian dewasa, belum bisa baca, belum bisa menulis, apa yang akan terjadi? Kita akan merasa kesulitan dalam banyak hal. Bahkan membaca dan menulis itu adalah pintu gerbang kita agar kita mudah belajar yang lain. Iya kan? Contoh, kalau kalian ingin mudah dalam menghafal Al-Quran, kalau kalian ingin mudah dalam belajar Al-Quran, ya kalian harus bisa bacanya dulu. Kalian harus mau berlelah-lelah belajar membaca Al-Quran. Misalnya dengan Baghdadiyah. Jadi kalian harus semangat belajar Baghdadiyah. Karena belajar Baghdadiyah adalah cara kita untuk bisa
lancar membaca Al-Quran. Contohnya seperti itu ya. Contoh lainnya, misalnya kalian di kelas iman, kalian kan belajar membaca juga, membaca bahasa Indonesia, belajar menulis yang rapi, yang benar. Lalu kalian juga belajar berhitung ya, belajar matematika. Insya Allah itu akan bermanfaat nanti ketika kalian telah dewasa. Bahkan bermanfaat juga untuk kita ketika kita sudah masuk ke alam akhirat. Karena agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa selamat dari api neraka, itu tuh juga butuh ilmu, Nak. Dan tentu saja kita harus belajar untuk memahami ilmu tersebut. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak bisa membaca dan menulis? Bagaimana? Tentu tidak akan bisa ya, Nak ya. Tentu kita tidak akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita mengetahui yang benar, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan yang benar. Dan jika kita mengetahui yang salah, berarti kita juga akan lebih mudah untuk menjauhi diri dari yang salah tersebut. Kalian pasti masing-masing punya cita-cita, iya kan? Sekarang Zuza ingin bertanya kepada Akil. Akil, cita-citanya ingin menjadi apa? Masya Allah, itu pasti juga butuh belajar, Nak. Tidak bisa kita tiba-tiba menjadi sesuatu yang kita harapkan tanpa belajar. Tidak mungkin kita bisa menjadi dokter kalau kita tidak mau belajar. Tidak mungkin kita bisa menjadi seorang ulama kalau kita tidak belajar. Ya kan? Lalu saya ingin bertanya kepada Raffi. Raffi sendiri cita-citanya ingin menjadi apa? Ya, itu juga butuh belajar, Nak. Kita tidak mungkin bisa tiba-tiba menjadi orang yang pandai, tiba-tiba menjadi orang yang mahir, menjadi orang yang soleh tanpa belajar. Tidak bisa. Lalu, Afika? Afika kelak ingin menjadi apa? Masya Allah. Kalau misalnya kita bersabar, berlelah-lelah dalam belajar, insya Allah kita bisa menggapai cita-cita kita. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita dalam mewujudkan cita-cita kita ya, Nak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting itu adalah cita-cita kita harus cita-cita yang mulia, cita-cita yang bisa membawa kita ke surga, cita-cita yang bisa bermanfaat untuk kita sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Jadi bukan cita-cita yang remeh-temeh, ya. Hati-hati ya, ketika kita ingin menjadi sesuatu, maka haruslah itu bermanfaat untuk kita dan banyak orang. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang terbaik itu, manusia yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Dan tentu saja, agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang lain, kita harus belajar. Tidak bisa kita bermain-main saja, tidak bisa kita bermalas-malasan. Nah, silakan yang selama ini masih saja senangnya bermain-main terus, tidak mau belajar, ingat saja pesan dari ustazah ini ya, bahwa kalau kita ingin bisa menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi agama, bagi keluarga, maka kita harus belajar. Jangan sampai nanti kita menyesal, Nak. Karena baru sadar pentingnya belajar setelah dewasa. Padahal kita punya kesempatan untuk belajar saat masih kecil, yaitu di usia seperti kalian saat ini.
Semoga dengan bertambahnya pemahaman kita, bertambah pula ibadah kita kepada Allah ya nak ya. Jangan sampai kita kalah nak dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Kita sudah masuk Islam nak sejak lahir ya. Tapi ada nak orang-orang yang baru masuk Islam, mereka ternyata ibadahnya sangat rajin kepada Allah ya. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Artinya, mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab, ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud sholat. Masya Allah. Ayat ini diturunkan ketika para rohib dari kalangan ahli kitab akhirnya beriman dan masuk Islam. Siapa ahli kitab itu? Ahli kitab itu adalah orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang disebut rohib adalah para ahli ilmunya, para ahli ilmu dari kalangan mereka. Seperti ulamanya kita. Salah satu dari para rohib yang akhirnya beriman dan masuk Islam bernama Abdullah bin Salam. Nah, mereka itu Allah katakan tidak sama. Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang lainnya. Karena mereka hatinya terbuka, mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka itu beriman kepada Allah dan tidak mengingkari apa yang Rasulullah sampaikan. Masya Allah, meskipun mereka baru masuk Islam, mereka itu senantiasa banyak-banyak membaca ayat Al-Quran, terutama ketika mereka sholat tahajud di malam hari. Lalu di ayat 114-nya dikatakan, mereka itu ternyata juga senang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain dari berbuat keburukan. Masya Allah. Dan Allah katakan di akhirnya, mereka termasuk orang-orang yang soleh. Kalau kita bandingkan mereka dengan diri kita ini sudah masuk Islam sejak kita lahir. Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah ibadah kita ini sudah serajin mereka? Sudah serajin orang-orang yang baru masuk Islam? Semoga kita bisa meneladani mereka ya nak ya. Semoga kita bisa ke depannya lebih rajin lagi beribadah kepada Allah, lebih rajin lagi, lebih semangat lagi untuk beramal soleh ya nak ya, untuk mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Selanjutnya, insya Allah Ustazah akan membimbing kalian untuk talaki. Kali ini talakinya adalah talaki surah An-Nas. Silakan dipersiapkan adabnya. Ista'iddu. Dengarkan Ustazah baik-baik ya. Lalu nanti setelah Ustazah selesai satu ayat, satu kalimat, silakan diikuti. Tidak diam saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan diikuti. Pada ayat ini perhatikan, yang pertama itu ada kul.
Nah, itu pakai huruf qaf, bukan pakai huruf kaf. Jadi hati-hati ya. Jadi bunyinya bukan kul, tapi kul. Silakan nanti dipelajari kembali bersama ayah bunda membedakan antara huruf qaf dengan huruf kaf ya. Lalu di akhir ayat ini kita bertemu huruf nun yang bersyaddah atau bertasydid itu dibaca gunnah, artinya didengungkan dan ditahan selama 2 sampai 3 harokat. Jadi bunyinya bukan birobbin nas, bukan, tapi birobbin nas, bin nas. Jadi n-nya itu ditahan, diperlama maksudnya ya. Sudah ulangi, silakan ikuti nanti ya. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan ikuti. Malikin nas. Silakan ikuti. Sama ya, ada nun syaddah berarti dibaca gunnah. Kalau gunnah berarti didengungkan atau ditahan, diperlama sebanyak 2 sampai 3 harokat. Lalu perhatikan di ujung ayat itu ada huruf sin ya. Jadi huruf sinnya jangan sampai hilang. Huruf sinnya harus terdengar. Nas gitu ya. Karena dia sifatnya harus mengalir, bunyinya harus terdengar. Sudah ulangi. Malikin nas. Silakan diikuti. Ilahin nas. Nah, itu di ujung ayat jangan terlalu pendek ya. Jadi itu panjangnya sepanjang 4 harokat. Jadi tidak boleh kita membacanya ilahin nas, ilahin nas. Itu masih kependekan ya. Jadi silakan panjangnya disesuaikan sepanjang 4 harokat. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Silakan diikuti. Ketika di awal ayat ini, ingat lagi-lagi ada gunnah, yaitu ikhfa, yaitu ketika pada min, ya, bacanya bukan min, tapi juga bukan ming, gitu ya. Tapi min syarril waswasil khannas. Silakan diikuti. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, untuk ayat terakhir ini nun syaddahnya ada 2. Jadi hati-hati ya. Pertama pada jinna, jinnati. Lalu yang kedua wan nas. Sudah ulangi. Minal jinnati wan nas. Silakan ikuti. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya nak ya. Kita sudah talaki surah An-Nas. Silakan di rumah dipelajari lagi agar bacaan kita semakin baik dan semakin fasih ya. Semoga dengan kita terus berlatih, Allah mudahkan kita menjadi semakin lancar dan semakin baik lagi bacaannya. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa setelah belajar bersama-sama ya. Wahid, isnani, salasa.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.